Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi kapal pinisi pertama di Batam, Kepulauan Riau. Dirinya berharap selain mampu menjadi tambahan layanan, wisata bahari berbasis sejarah juga dapat memperkenalkan sejarah transportasi nenek moyang bangsa Indonesia kepada wisatawan mancanegara. Karena ini kan baru, sesuatu yang baru. Di hari pertama tahun 2024, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi kapal pinisi pertama yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Meskipun wisata serupa sudah dilakukan di beberapa tempat di Indonesia, dia tetap mengapresiasi penyajian wisata bahari unik dengan komitmen keberlanjutan pariwisata hijau. Mengingat Kepri merupakan kawasan kepulauan yang berada di perbatasan, sehingga diharapkan juga mampu memperkenalkan sejarah transportasi nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya Bugis kepada wisatawan mancanegara yang ditargetkan sebanyak 3 juta orang sepanjang tahun 2024. Dalam rangkaian hari kerja pertamanya di tahun ini pun, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu berkomitmen untuk mempromosikan tempat tersebut agar banyak diminati, serta mampu menarik investasi di sektor wisata bahari. Dan kita harapkan ini bisa menjadi tambahan layanan bagi para wisatawan, khususnya wisatawan dari mancanegara, Singapura, Malaysia, yang belum pernah merasakan wisata berbasis sejarah ini. Sebelumnya, Sandiaga Uno menyambut kedatangan wisatawan mancanegara pertama tahun 2024 yang masuk ke Kepri di Pelabuhan Bandar Bentan Telani, Lagoy, Kabupaten Bintan, di mana dia menyebut Kepri merupakan provinsi dengan kunjungan wisman terbanyak ketiga nasional yang menawarkan banyak sekali destinasi wisata luar biasa. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU akan segera menggelar debat Pilpres putaran ketiga dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menjelang debat tersebut, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tak mengkhawatirkan adanya penggunaan jargon spesifik yang mungkin dilontarkan dalam pertanyaan capres lain. Menjelang debat Pilpres 2024 putaran ketiga, tim pemenangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyebut bahwa capresnya siap untuk mengikuti debat tersebut. Terlebih dengan tim yang juga membekalinya dengan berbagai masukan soal isu terkait. Hal ini diungkap Wakil Ketua TPN Andika Perkasa usai sebuah konferensi pers di Jakarta, Senin 1 Januari. Berkaca dari debat putaran terakhir yang diikuti oleh para cawapres, di mana salah satu peserta debat memberikan pertanyaan dengan jargon yang spesifik, Andika mengatakan setiap peserta memiliki hak untuk memberikan pertanyaan dalam bentuk apapun. Ia meyakini bahwa mereka yang menyaksikan debat tersebut akan dapat membuat penilaian masing-masing. Tapi kalau semangatnya adalah menanyakan substansi, harusnya kan itu menjadi bagian dari pertanyaan itu sendiri, supaya substansinya terjawab, kecuali pertanyaannya itu memang ya supaya malu lah misalnya gitu, nggak bisa jawab. Tapi kan pasti audiens sendiri yang kemudian akan menilai, oh perilaku seperti ini apakah pantas atau enggak dan seterusnya. Komisi Pemilihan Umum KPU menjadwalkan putaran ketiga debat Pilpres 2024 diselenggarakan pada 7 Januari mendatang. Debat akan diikuti oleh para calon presiden meliputi 4 tema yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, serta geopolitik. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan?
demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Beragam cara dilakukan masyarakat dalam menyambut datangnya Tahun Baru 2024. Tak mesti pesta kembang api, ibadah umroh menjadi salah satu kegiatan yang dipilih para lansia di Dusun Temowuh Kidul, Kelurahan Bale Catur, Kepanewon, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta di penghujung akhir tahun. Isak tangis keluarga tak terbendung saat melepas orang tua maupun kerabat mereka yang tergabung dalam kelompok santri lansia Pondok Pesantren Sabilun Najah di Dusun Temowuh Kidul, Kelurahan Bale Catur, Kapanewon, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam prosesi keberangkatan 7 orang lansia menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh ini, puluhan kerabat mulai dari anak, cucu maupun cicit tampak antusias dengan bersalaman hingga pelukan melepas para orang tua yang rata-rata sudah sepuh ini. Bahkan satu di antaranya paling tua berusia 85 tahun atas nama Mbah Darmo. Didampingi dengan pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah, nantinya para lansia ini akan berangkat melalui Surabaya bersama 143 orang jamaah dari kelompok lain. Selama 12 hari mereka di Tanah Suci untuk meningkatkan ibadah dengan tajuknya muhasabah di Arafah. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah, Ustadz Joko Wahono, kegiatan ini merupakan angkatan yang kedua kalinya digelar dengan memberangkatkan para lansia untuk umroh ke Tanah Suci. Ibadah umroh ini juga menjadi salah satu dari semua tahapan pembelajaran agama bagi para santri lansia. Sebelumnya para lansia ini memperdalam ilmu agama Islam mulai dari Senin baca tulis Al-Quran dengan metode yang tidak terlalu serius dan tegang, mulai dari metode Iqra, Sakifah, Ummi, dan Tilawati. Majelis tabungan untuk para santri lansia ini, sehingga dengan harapan nanti akan dipermudah jalan untuk menuju Tanah Suci dengan niat yang tulus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nanti memberikan satu pertolongan di mana dari niat itulah kemudian Allah membuka jalan kemudahan. Saat ini santri lansia di Pondok Pesantren Sabilun Najah tercatat mencapai 35 orang. Meski berusia tua, namun semangat mereka tinggi untuk memperdalam ilmu agama Islam dan meningkatkan ibadah. Direncanakan guna mendorong para lansia untuk beribadah umroh, pengelola Pondok Pesantren Sabilun Najah merintis majelis tabungan sehingga mempermudah untuk menuju Tanah Suci. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 22.100 penumpang tiba di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya pada Senin 1 Januari 2024. Selain jumlah penumpang yang tiba tinggi, penumpang yang berangkat hari ini sebanyak 19.654 penumpang yang menggunakan kereta jarak jauh dari Daob 8 Surabaya. Jumlah kedatangan penumpang di Daob 8 Surabaya pada Senin 1 Januari sampai saat ini mencapai 43.452 penumpang. Kedatangan tertinggi di stasiun Surabaya Gubek, yakni 16.168 penumpang, stasiun Surabaya Pasar Turi 12.145 penumpang, stasiun Malang 5.639 penumpang, dan selebihnya tiba di sejumlah stasiun lain wilayah Daob 8 Surabaya. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya menyebutkan selain jumlah penumpang yang tiba tinggi, masyarakat yang mengakhiri liburan dari wilayah Daob 8 Surabaya juga masih tinggi. Penumpang yang berangkat hari ini sebanyak 19.654 penumpang yang menggunakan kereta jarak jauh keberangkatan Daob 8 Surabaya. Data ini masih akan terus bergerak selama tiket KA jarak jauh masih tersedia dan penjualannya masih berlangsung. Dihimbau bagi masyarakat yang belum memiliki atau merencanakan perjalanan dengan kereta api jarak jauh dan kehabisan tiket pada tanggal yang diinginkan bisa memanfaatkan fitur Connecting Train yang tersedia di aplikasi Akses by KAI. Direktur Utama KAI Didi Hartantio mengatakan selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru berjalan dengan bagus.
Pihaknya berharap ke depan jumlah penumpang kereta akan terus meningkat. Sangat bagus ya, dan dari sisi di Daup 8 sendiri hariannya itu rata-rata di atas 100% dari kapasitas dan program ya. Dan harapan kami ke depan kereta api akan terus melakukan penambahan jumlah kereta sehingga masyarakat ya bisa kita layani dengan optimal. Selama masa angkutan Nataru sejak 21 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024, KAI Daup 8 Surabaya telah melayani sebanyak 284.158 penumpang yang berangkat dengan kereta jarak jauh dan 262.991 kedatangan penumpang di Daup 8 Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, memilih wisata yang positif dan bernilai edukatif saat ini menjadi tren yang disukai oleh masyarakat. Maka tidaklah mengherankan bila wisata dengan konsep edukasi saat ini ramai dikunjungi. Salah satunya adalah wisata agro tanaman obat di Sleman ini. Berada di jalur utama Jalan Kaliurang, tepatnya di kilometer 21,5 Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, kita dapat menjangkau lokasi wisata sehat dan edukatif. Selain menyediakan tempat dengan panorama yang indah berlatar belakang Gunung Merapi, pengunjung dapat menikmati aktivitas berkeliling kebun yang menawarkan sekitar 250-an spesies tanaman obat. Dari setiap tanaman obat yang ditanam, selain diberi nama juga diberikan keterangan khasiat dan tata cara pengolahannya secara mandiri untuk obat herbal. Lebih mengejutkan lagi, ternyata sebagian besar tanaman obat yang ditanam ini populer di masyarakat. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa tanaman itu ternyata mempunyai khasiat yang baik bagi kesehatan. Ibu Mayun, salah seorang pengunjung, mengaku tanaman-tanaman yang bahkan dirinya sendiri tanam ternyata berkhasiat. Didapatkan dengan mudah di lingkungan sekitarnya. Jadi dan di situ kan kita kadang nggak tahu apakah sebenarnya di lingkungan kita sudah ada, tapi karena ketidaktahuan cuman istilahnya kadang cuman diterlantarkan ataupun tidak ada perawatan yang khusus gitu. Padahal itu sebenarnya manfaatnya luar biasa. Dan ternyata setelah saya lihat di sini memang beberapa banyak saya temui tanaman-tanaman itu ada di sekitar. Menurut Sugeng Harsana, salah seorang pemandu, kalangan dari universitas juga tertarik untuk mendalami studi di tempat ini. Bahkan ada beberapa universitas sudah menjalin kerjasama pelatihan. Juga ada yang sering sekali itu dari BSI. Di sini ada berapa spesies yang ditanam, Mas? Kalau untuk tanamannya kita ada sekitar 250 jenis tanaman. Selain itu, pengunjung juga bisa membeli produk-produk jamu yang dihasilkan oleh wisata agro ini. Ada produk yang dalam kemasan bisa dibawa pulang maupun produk jamu godok yang siap dinikmati di tempat dengan harga terjangkau. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore
hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Angkatan Laut Mesir menerima 1 unit fregat baru di sebuah pelabuhan militer di Iskandania. Fregat itu menjadi yang ketiga dari total 4 fregat yang telah disepakati dalam kontrak antara Mesir dan TKMS pada 2018 lalu.
Pemirsa, statistik dari Bea Cukai Horgos mencatat pelabuhan Jalan Raya Horgos di daerah otonom Uighur Xinjiang, China Barat Laut berhasil melampaui 300.000 unit kendaraan pada 2023. Pelabuhan tersebut mencatat lonjakan ekspor kendaraan utuh sejak awal 2023 dengan volume ekspor harian tertinggi mencapai 1.302 unit. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.